Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dosen serta rekan-rekan semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sampai detik ini. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Ati Nurhayati. Pada kesempatan kali ini, presentasi akan disampaikan dan disajikan dari kelompok 2 dengan materi yang akan dibahas, yaitu mengenai ruang lingkup dan sumber hukum perdata serta kedudukan hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia. Ruang lingkup hukum perdata. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan Profesor D.J. Yudhoyono sebagai terjemah dari Burgerlach dilihat di ruang lingkupnya. Istilah hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, istilah hukum perdata dalam arti yang sempit sebagai lawan hukum dagang, seperti dalam pasal 102 Undang-Undang Dasar sementara yang memintahkan pembukuan kodifikasi hukum di negara Indonesia terhadap hukum perdata dan hukum dagang. Nah, istilah perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan dicantumkan dalam perundang-undangan Indonesia. Nah, yang pertama itu ada Konstitusi RIS yang dicantumkan pasal 15 ayat 2, pasal 144 ayat 1, pasal 156 ayat 1, dan pasal 158 ayat 1. Nah, yang kedua itu ada Undang-Undang Sementara yang dicantumkan dalam pasal 15 ayat 2, pasal 101 ayat 1, dan pasal 106 ayat 3. Dari berbagai paparan tentang hukum perdata di atas dapat dikemukakannya unsur yaitu satu, adanya kaidah hukum. Nah, yang kedua itu ada mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain. Yang ketiga itu ada bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kedaluarsa. Nah, dengan demikian, hukum perdata pada hakikatnya hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau kepentingan orang dengan orang lain. Oleh karena itu, hukum perdata disebut juga hukum sipil. Jadi, substansinya yang diatur dalam hukum perdata antara lain itu, satu ada hubungan keluarga dan yang kedua itu ada hubungan masyarakat. Perlu diketahui bahwasannya sumber hukum perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula ini menunjukkan sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan tempat menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, ditemukan, dan dapat dibaca. Adapun sumber dalam arti sejarah asalnya, di mana hukum perdata ini adalah buatan pemerintah kolonial Belanda yang terhimpun dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan undang-undang yang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, sumber dalam arti pembentuknya adalah pembentuk undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan, BW dinyatakan tetap berlaku. Hal ini berarti pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 ikut menyatakan berlakunya BW yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Nah, pada dasarnya sumber hukum perdata dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama sumber hukum material. Sumber hukum material ini merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber dalam arti material adalah sumber dalam arti tempat, adalah Staatsblad atau lembaga negara di mana di rumusan ketentuan Undang-Undang Hukum Perdata dapat dibaca oleh umum. Nah, maka dari itu, keputusan hakim atau jurisprudensi juga termasuk ke dalam sumber dalam arti tempat, di mana hukum perdata yang dibentuk oleh hakim dapat dibaca, sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti material.
Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini merupakan tempat memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Mar membagi sumber hukum perdata menjadi 4, yaitu yang pertama ada KUH Perdata, yang kedua ada traktat. Traktat yaitu suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keperdataan, terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. Contohnya yaitu perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia. Ketiga yaitu ada jurisprudensi. Jurisprudensi atau putusan pengadilan yaitu produk yudikatif yang berisi kaidah atau peraturan hukum yang mengikat pihak-pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. Contohnya yaitu tentang pengertian perbuatan melawan hukum. Karena dengan adanya putusan tersebut, maka pengertian melawan hukum tidak hanya menganut arti luas, yang dimana putusan tersebut dijadikan sebagai pedoman oleh para hakim di Indonesia dalam memutuskan sengketa perbuatan melawan hukum. Yang keempat yaitu ada kebiasaan. Sehingga kemudian dari keempat sumber tersebut dapat dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan juga sumber hukum perdata tidak tertulis. Sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis. Umumnya, kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan jurisprudensi. Sedangkan sumber hukum perdata tidak tertulis yaitu tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis seperti dalam hukum kebiasaan. Sumber hukum perdata Indonesia tertulis yaitu yang pertama ada Algemene Bepalingen van Wetgeving atau AB. AB merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Stadblad 1847 nomor 23 tanggal 30 April 1847 yang terdiri atas 36 pasal. Yang kedua ada KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, yaitu ketentuan hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan pada tahun 1848 yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi. Yang ketiga ada KUHD atau WVK. KUHD atau WVK yaitu terdiri atas 754 pasal yang meliputi buku 1 tentang dagang secara umum dan buku 2 tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu tentang pokok-pokok agraria. Undang-undang ini mencabut berlakunya buku 2 KUH Perdata sepanjang mengenai hak atas tanah kecuali hipotek. Yang kelima yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tentang ketentuan-ketentuan pokok perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam buku 1 KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan yang tidak berlaku secara penuh. Yang keenam ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, yaitu tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, yaitu tentang lembaga jaminan simpanan untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur hubungan hukum perdata. Nah, kedudukan hukum perdata atau KUH Perdata saat ini. Adapun KUH Perdata saat ini dikatakan berlaku sebagai undang-undang, yaitu dikarenakan berkedudukan sebagai undang-undang sesuai dengan pasal 7 ayat 1 huruf C UU nomor 12 tahun 2011. Dan di Indonesia ini sendiri menggunakan sistem hukum nasional untuk mengatur permasalahan dengan salah satu contohnya yaitu waris di suatu kondisi di mana seseorang atau individu dengan menggunakan suatu sistem agama dan lalu dengan sistem hukum perdata. Dalam konteks ini maka khususnya pada masyarakat yang beragama Islam mendahului pada agama terlebih dahulu, lalu bisa menggunakan materi-materi yang ada pada hukum perdata dalam menyelaraskan suatu masalah di dalam kedudukannya. Hukum perdata ini dianggap sebagai pedoman, oleh karena itu mengingat cukup pentingnya atau kesesuaiannya dengan negara. Seperti asas kebebasan berkontrak, asas berkonsolidasisme, asas kepercayaan, asas kekuatan, dan lain sebagainya, yang berimbas baik dalam tatanan aturan dan peraturan
yang dibuat pemerintah untuk menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan bernegara yang adil dan tertib, serta mampu ditaati masyarakat untuk kepentingan bersama. Adapun yang poin selanjutnya, bagaimana sistem hukum ini? Yaitu hukum yang tidak termasuk penggunaan juri dalam proses peradilan, melainkan keputusan bersama atau putusan yang dibuat dari 3 pihak, yaitu hakim ketua dan 2 lainnya. Salah satu hukum perdata ini yaitu hukum properti dan waris. Adapun juga urgensi dari peranan penting hukum perdata ini. Dalam hal ini hukum perdata dikatakan bisa menjamin kepastian akan suatu hukum, di mana setiap orang berhak mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya dan setiap orang berhak untuk mempertahankan bagian yang ada dalam permasalahannya. Dan adapun urgensi akan hukum perdata ini untuk mengatasi kekurangan hukum tertulis, sehingga diharapkan apabila peraturan perundang-undangan tidak mampu memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat, maka hukum perdata ini menjadi solusinya. Yang keempat, mengapa hukum perdata masih ada sampai saat ini? Peraturan-peraturan Hindia Belanda yang dulu seperti KUH Perdata, KUH Pidana, dan KUH Dagang masih berlaku selama belum diadakannya yang baru sesuai dengan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, diberlakukannya peraturan-peraturan peninggalan Belanda ini dengan asas konkordansi, serta pemberlakuan peraturan tersebut juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum atau rechtsvacuum. Lalu yang kelima, asal muncul kedudukan hukum perdata. Hukum perdata di Indonesia ini tidak lepas dari banyaknya pengaruh politik liberal dari Belanda dan juga Eropa. Hukum perdata ini disahkan di Indonesia melalui Koninklijk Beswet pada tanggal 10 April 1838. Dan adapun alasan mengapa hukum perdata ini dikatakan sebagai aturan-aturan atau norma-norma yang bersifat privat. Dengan demikian dinyatakan juga bahwa hukum perdata ini bisa dikatakan sebagai aturan serta norma yang diberikan batasan hak atau HAM untuk melindungi perorangan agar terdapat pelindungan dalam ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat. Demikian pemaparan presentasi dari kelompok 2. Mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami meminta maaf atas kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.